tapi uh, mohon izin dulu, angkat tangan dulu gitu ya. Tapi saya sih lebih menyarankan lewat chat. Oke, sesi tanya jawab resmi dibuka. Silakan. Apa nih? Oke, kepada Pak Yongki dipersilakan. Halo, selamat malam, Shalom. Shalom Pak Yongki. Ya mungkin pertanyaannya lebih ke untuk Mbak Diana, itu Bang. Pertanyaan sangat klasik dan praktikal gitu. Tadi pemaparan Mbak Diana saya rasa cukup ideal, tapi saya juga melihat di sana ada hal-hal yang cukup abstrak juga. Seperti kasusnya seperti saya, contohnya. Saya bekerja di institusi pemerintahan. Jadi dengan posisi saya yang tidak rasional, saya sering sekali dituntut untuk terlibat dalam ini arahnya ke tantangan tadi ya Mbak. Mbak kan tadi membahas tentang tantangan di sebagai dalam institusi pemerintahan gitu. Jadi bagaimana kira-kira berbijaksana tanpa melukai kebenaran gitu. Ketika seorang yang posisinya tidak rasional atau saya bilang junior lah gitu, mengambil keputusan. Karena sebagai contoh saya sering dilibatkan dalam hal, mungkin saya berikan contohnya, turut menandatangani hal-hal yang fiktif gitu, terus mengganti data mungkin sangat kecil gitu, mungkin secara kasat mata tidak ada yang dirugikan, tapi saya rasa itu melukai kebenaran itu sendiri gitu. Jadi tadi mungkin Mbak Diana itu semua sangat ideal langkah-langkahnya gitu, cuman untuk eksekusi di lapangannya saya rasa walaupun kita sudah tahu itu, sering sekali kita sangat kesusahan gitu. Kira-kira gimana pandangan Mbak Diana yang mungkin udah lebih senior gitu? Terima kasih. Cynthia, ini langsung dijawab atau tampung dulu pertanyaannya? Nggak apa-apa, langsung jawab aja. Ya. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Yongki. Mungkin kalau berdasarkan pengalaman ya, yang pasti sih kalau kita sudah diajak melakukan sesuatu yang tidak benar, itu sih sudah pasti kita harus tolak, karena bertentangan dengan firman Tuhan. Cuma memang kita harus berhikmat dalam menolaknya itu loh Pak, supaya tidak menyakiti orang, tidak menyindir orang gitu. Mungkin bisa sambil ya diselipin lah dengan candaan-candaan khas ASN gitu ya. Aduh Pak, saya nggak usah deh Pak, yang lain aja, atau gimana gitu. Intinya jangan sampai kita terlalu terkesan antipati banget, sampai menyakiti orang gitu. Jadi, kalau udah disuruh tanda tangan uang lembur fiktif dan sebagainya, itu sudah pasti jangan sih Pak. Ya, karena sekali kita mau kompromi, orang akan mengidentikan kita dengan bisa diajak kompromi. Tapi sekali kita nolak, sesuai pengalaman yang teman-temanku sering sharing juga, sekali kita nolak, biasanya kita nggak akan diajak lagi tuh buat yang menyimpang-nyimpang itu, karena orang sudah tahu identitas kita tidak bisa kompromi terhadap dosa gitu. Tapi memang harus berhikmat itu Pak, menyampaikannya yang halus, yang friendly, yang bersahabat gitu, jangan menyindir orang lain dan menyakiti. Mungkin kalau dari yang aku alami sendiri sih, untuk yang fiktif itu, aku belum sih, biasanya memang kalau suatu perjalanan dinas aku hanya 2 hari, ya aku tanda tanya 2 hari, yang kolom di hari ketiga nggak aku tanda tangan gitu. Itu mungkin yang pengalaman ketika misalnya aku mengusulkan sesuatu nih ke bos aku, sesuatu yang menurutku baik, tapi tidak diakomodir, yang diambil si bos ini adalah pilihan yang lain. Nah, kalau tantangan yang paling sering aku alami seperti ini sih. Nah, kalau kita udah gentar dan bosan gitu ya, ngapain sih ngusulin ini, udah ngerumusinnya capek, ditolak juga paling. Nah, kalau sekali kita ditolak, terus kita langsung nyerah, lama-kelamaan capek sendiri, terus kapan kita bisa ngasih perubahan gitu kan. Nah, kalau saya Pak Yongki belum pernah mengalami tantangan yang segitunya, karena saya langsung aja
nggak mau tanda tangan fiktif. Tantangan yang lebih sering saya alami adalah itu, gimana menjaga biar kita jangan patah semangat ketika usulan kita ditolak. Siapa tahu nanti jika mungkin kita dipercayakan peran itu, karena kita sudah terbiasa merumuskan sesuatu yang baik, kita bisa ambil keputusan yang lebih baik dari bos kita itu. Gitu. Tapi saat kita masih jadi staff ya tetap lakukan, walaupun usulan kita ntar ditolak, kumpulin aja jadi suatu tulisan yang one day bisa kita publish pada waktu yang tepat juga gitu. Mungkin boleh saya jawab lagi nggak, Mbak? Kira-kira gini, Mbak. Jadi saya di pemerintahan, tetapi bukan sebagai ASN gitu. Jadi kita ditunjuk sebagai badan atau BLU gitu kan, Mbak. Jadi mungkin ini saya bukan mencari pembenaran sih, Mbak. Tapi posisi ASN itu saya rasa masih memiliki suatu kekuatan di mana atasan tidak mungkin bisa mungkin saya bilang memecat mereka gitu ya. Tapi kalau posisi seperti saya bilang bisa, Mbak, gitu. Jadi berdasarkan pengalaman sudah beberapa kali saya tolong, Mbak. Tapi saya sudah mendapat peringatan tidak bakalan diperpanjang atau mungkin akan diselesaikan dari situ, kira-kira seperti itu. Jadi saya bingung bagaimana seorang Kristen yang betul-betul bisa memberikan perubahan di suatu tempat yang sistemnya memang seperti itu. Mereka bilang memang seperti ini cara kerjanya gitu. Bahkan bos-bos atau orang-orang tertinggi di tempat itu ya memang seperti itu, semua sudah mengetahui itu gitu. Jadi saya bingung apakah harus mundur atau apa yang bisa dikontribusikan oleh seorang yang tidak memiliki kuasa, saya bilang seperti itu, kira-kira seperti itu, Mbak. Terima kasih. Oke, ya makasih. Ini kalau jawaban dari aku ya, dari saya, kalau emang kita yakin itu panggilan kita, sebaiknya sih jangan langsung mundur gitu ya ketika ada hal-hal tantangan seperti ini. Bawa dalam doa dan menggumulkan gitu. Nah, pergumulan Bapak tuh saya paham sih pasti pressure-nya ada ya, pressure akan dipecat seperti itu. Tapi kembali lagi sebenarnya langkah paling ideal memang ya ketika itu salah kita harus tolak gitu. Apalagi tadi yang Bapak bilang ini udah sistemik gitu ya. Mungkin nggak ada salahnya coba dilapor mungkin Pak lewat whistleblowing system jika ada di Kementerian Bapak. Atau kalau memang sudah sangat masif mungkin bisa ke Ombudsman, ke lapor.go.id. Kalau di sana kayaknya sih perlindungan terhadap pelapor cukup aman sih gitu. Jika mungkin Bapak khawatir lapor ke kementerian sendiri gitu ya, mungkin bisa lapor ke ombudsman gitu. Kalau memang sudah sangat sistemik, karena tentu ini nggak bagus ya Pak. Cukup sedih sih karena harusnya BLU itu kan semi swasta ya, harusnya justru lebih profesional loh, lebih jujur loh, lebih good governance-nya harusnya lebih dapat. Ini malah BLU-nya sendiri yang lebih kurang jujur gitu. Ini sudah sangat menyimpang sih Pak sebetulnya. Jadi mohon izin nih Pak, kalau menurut saya tetap harus diperjuangkan. Yakin aja Pak, kalaupun Bapak jujur ya pasti Tuhan tetap berikan jalan gitu. Kalaupun ternyata bukan di sini pasti Tuhan tetap akan pelihara gitu di tempat lain mungkin. Atau itu tadi dengan bersabar dan tetap lakukan bagian, coba laporkan gitu mungkin juga. Mungkin gitu. Oke, Mbak. Terima kasih, Mbak. Mungkin Pak Hans dan Pak Wadio mau menanggapi juga? Tidak? Kalau enggak juga tidak apa-apa. Kalau Silakan, Ya. Pak Wadio mungkin. Oh, saya dulu atau Bapak? Boleh Pak Wadio dulu aja, nanti saya habis itu. Iya ya, Silakan. Pak Hans. Temannya Tommy saya kayaknya hafal dengan wajah Pak Hans. Iya Pak. Iya. Iya, saya sudah chatting beliau. Iya. Saya juga pernah di dunia profesional, tentu bukan di dunia ASN ya, tapi yang saya mungkin bisa kasih pandangan kalau bisa membantu lah gitu. Semua orang mengatakan gini, teori itu hanya berlaku di kampus. Dalam kedua kenyataan itu nggak ada, nol besar. Saya menerima banyak hal yang seperti itu. Tapi saya pernah dikasih tahu begini juga sama orang yang sudah tua. Dia bilang, jangan terlalu pesimis.
Kalau kita semuanya pesimis, tidak akan ada perubahan. Kalau kita kembali kepada Kierkegaard, dia berkata, justru kebenaran itu akan menunjukkan bentuk terbaiknya, mengancam kita. Saya berharap jangan mundur. Tetapi kalau pepatah Jawa, meskipun saya orang Batak, itu ada kata gini, ketok iwake ojo nganti butek banyune. Menggunakan bahasa seperti apa yang mereka pakai, menangkap ikan tanpa terlalu banyak air yang gemericik. Mungkin Bapak perlu menemukan orang-orang lain di dalam permainan itu, satu orang yang bisa membuka. Mungkin Pak Hans mau tanggapi juga? Boleh saya sedikit saja. Tadi sudah disinggung oleh Bu Diana dan juga Pak Wadio. Ya, bersyukur pada Tuhan memang ada hikmat di balik semua hal yang sudah disampaikan tadi. Dan saya mengingatkan sedikit saja bahwa memang yang disebut dengan kebenaran itu dari seorang hamba Tuhan yang saya dengarkan, itu selalu bersifat seperti pedang. Pedang yang kadang bisa bermata dua juga, bisa menusuk kepada kita juga. Dan memang Alkitab menyatakan ada ucapan bahagia, berbahagialah kamu yang dianiaya karena kebenaran. Sebab kita akan menjadi orang-orang yang diperkenan oleh Tuhan, itu ada di dalam ucapan bahagia. Jadi seperti yang tadi sudah dikatakan, kita terus berjuang dengan hikmat tentunya, bukan dengan asal tembak, asal labrak orang, dengan hikmat, dengan kebenaran, dengan prinsip-prinsip yang tepat. Tapi sekalipun kalau sampai ujung-ujungnya adalah kita, ya ini memang hal yang sangat sulit sekali, kalau sampai dikeluarkan dan diberhentikan dan lain sebagainya pun, ya kita sudah melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita sudah bertanggung jawab di hadapan Tuhan, yang sebisa yang kita lakukan. Dan saya mau ingatkan satu hal lagi, bahwa kita tidak pernah dipanggil menjadi Mesias. Ini yang mesti kita pikirkan dengan baik-baik ya. Kadang-kadang kita pikir, aduh kalau saya nggak di satu tempat itu, nanti tempat itu akan menjadi dipakai setan, akan menjadi dipenuhi dengan dosa, dan lain sebagainya. Ya, kita bukan Mesias yang bisa selamatkan seluruh bidang di dalam apa yang kita kerjakan gitu. Tapi panggilan Tuhan yang jelas bagi kita adalah apakah kita sudah sungguh-sungguh perbaiki seluruh apapun yang kita hadapi di depan, tidak. Tapi hanya satu hal yang Tuhan minta, kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Saya rasa itu bisa menguatkan Pak Yongki juga di dalam pergumulan Bapak di tempat pekerjaan. Tuhan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya. Kita sekarang akan masuk ke pertanyaan chat ya. Ada dari Lastri, hati supaya tidak tertipu oleh ilusi bahwa ini untuk memuliakan Tuhan, padahal sebenarnya itu hanya untuk aktualisasi diri. Kerjaan yang dilakukan baik, tapi arah hatinya sebenarnya bukan untuk Tuhan. Bagaimana kita yakin kalau kita tidak sedang menipu diri? Wah, luar biasa ya. Tapi ya singkat saja, mungkin saya usahakan singkat. Pascal itu seorang matematikawan dan filosof. Janganlah kalian merasa matematika itu hal yang paling penting dalam dunia. Masih banyak hal yang lebih penting. Misalnya hati. Hati memiliki logikanya sendiri yang tidak akan pernah bisa dimengerti nalar. Jawaban saya begini. Setiap orang harus menemukan jalan yang ditetapkan Tuhan baginya. Dan kadang-kadang tidak ada cara lain kecuali mencoba-coba. Sampai kita pada akhirnya merasa pada tempatnya. Di dalam menjalani itu jangan terlalu takut akan intimidasi rohani di dalam hati saudara, saya rasa. Ini dosa dan seterusnya, itu hanya justru itu yang berbahaya, intimidasinya itu yang berbahaya, saya rasa. Kalau di dalam grafik secara perhitungan itu bagus, dan ada hal baik di dalam hati, kita tidak pernah tahu sebelum itu dilakukan. Itu aja yang bisa saya jawab. Terima kasih Pak. Mungkin
Pak Hans atau Bu Diana mau tanggapi? Mungkin dari saya sedikit aja ya. Mungkin yang bisa ngebedain ini tuh aktualisasi diri atau emang untuk Tuhan. Ketika kita lihat ada masalah yang seperti tadi ya, ada ketidakadilan, misalnya seorang didiskriminasi dari layanan publik karena etnisnya, hal-hal yang berbau ketidakadilan, ketidakbenaran tuh hati kita tuh gimana sih responnya? Kan itu tidak terkait langsung sama gaji kita, jabatan kita kan, tapi berpengaruh ke nilai keadilan dan kebenaran gitu katakanlah. Nah, kita tergelisahkan nggak dengan adanya masalah-masalah itu? Kalau kita cuek aja, ya berarti itu buat aktualisasi diri aja. Kita cuma mikirin apa yang ngaruh ke gaji, jabatan kita, aktualisasi diri kita. Tapi kalau kita menggelisah atas hal tersebut dan terdorong untuk memperbaikinya sesuai dengan takaran kita, berarti ya menurutku sih itu sudah sejalan ya dengan niat untuk memuliakan Tuhan itu tadi sih. Mungkin dari situ. Terima kasih. Terima kasih. Pak Hans mungkin? Ya, baik. Kalau dari saya seperti ini ya, kadang-kadang ini juga dulu saya bergumul juga ya, apakah ini dari pikiran saya sendiri, ataukah ini memang dari kehendak Tuhan seperti itu ya. Kita sebagai orang Kristen, kita sering menggumulkan hal itu. Tetapi saya rasa lebih penting bagi kita untuk bisa melakukan, ya seperti tadi sudah Bu Diana lakukan juga, yang katakan juga, secara realnya itu seperti apa, kita melihat ada kebenaran atau tidak, dan lain sebagainya, gitu ya, di dalam hal-hal yang kita kerjakan. Karena saya rasa kita tidak perlu terlalu pusing memikirkan apakah ini dari Tuhan, ataukah ini dari diri sendiri. Karena Tuhan pun bisa pakai segala sesuatu yang kita punya. Tuhan bisa bakar emosi kita, Tuhan bisa bakar keinginan kita, hasrat kita, Tuhan bisa berikan kepada kita hal-hal yang, ya Tuhan bisa pakai segala sesuatu untuk bisa mengerjakan panggilan kita dan sebagainya gitu. Dan yang paling penting adalah, yang paling jelas melihatnya adalah bagaimana kita melakukan itu di dalam tanggung jawab kita, di dalam hidup kita sehari-hari begitu. Jadi saya rasa lebih, karena kalau begini ya saudara, kalau kita pikir terus ini dari Tuhan atau dari diri, ini dari Tuhan, dari diri, kita seolah-olah memisahkan antara Tuhan dan diri. Kalau dari diri berarti Tuhan tidak bisa bekerja. Kalau dari Tuhan berarti diri dimatikan. Dan itu hal yang salah, hal yang keliru di dalam Alkitab. Banyak kisah di dalam Alkitab, para nabi dan semuanya juga, mereka melakukan itu, apakah itu dari diri mereka? Iya, itu dari diri mereka. Tetapi apakah itu dari diri mereka sendiri? Enggak, Tuhan pakai mereka di dalam diri mereka. Tuhan tidak pakai orang kemudian lumpuhkan orang itu, sehingga hanya Tuhan saja yang dipikirkan. Enggak, saudara. Dengan segala keterbatasan dia, dengan segala pergumulan dia, dengan segala hati dia seperti apa, Tuhan pakai orang itu untuk kerjakan panggilannya. Jadi saya rasa lebih baik kita fokuskan kepada apa yang benar-benar ada di depan mata kita gitu. Ketika lihat ada yang nggak benar, ya sudah, kita berani action di dalam hal seperti itu. Dibandingkan kita pikir ini Tuhan atau diri, ini Tuhan atau diri. Akhirnya itu kita jadi menunda action begitu ya, jadi tidak bekerja dan sebagainya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hans. Pertanyaan berikutnya dari mahasiswa namanya Anita. Shalom semua, saya Anita. Gimana sebenarnya mengerti akan sebuah panggilan hidup, mengerti tentang tujuan saya diciptakan Tuhan di dunia ini. Karena Anita pribadi meski sudah berkuliah di prodi tertentu, namun belum yakin bahwa ini panggilan hidupnya. Karena prodinya adalah pilihan dari orang tua. Jadi dia bingung bagaimana memilih bidang untuk dikembangkan sebagai panggilan hidup. Dan dia meminta saran. Oke, mungkin dari siapa duluan nih? Boleh mungkin dari Bu Diana duluan? Oke, makasih pertanyaannya dari Anita ya. Pertama mungkin perlu diluruskan, kita tuh kalau belajar di perguruan tinggi, bukan cuma belajar hard skill-nya aja, bukan cuma belajar, misalnya saya ilmu akuntansi, bukan semata-mata belajar ilmu akuntansinya aja, terus wajib banget jadi akuntan gitu. Enggak juga gitu, lewat pendidikan tinggi kita belajar banyak sekali skill. Cara kita berelasi sama teman, berkomunikasi, cara kita memecahkan masalah, mengatur waktu kita dengan aktivitas lainnya, dan banyak sekali skill-skill hidup yang kita pelajari lewat menempuh pendidikan tinggi itu. Belum lagi soal pikiran kita yang lebih dewasa, pengendalian emosi, pokoknya banyak sekali gitu. Jadi jangan khawatir misalnya nih Anita nanti
berpikir saya mau pindah jurusan gitu, padahal udah tinggal lulus nih karena tiba-tiba galau kayaknya nggak mau nih di bidang ini. Nah itu sayang sekali gitu kan, padahal sebenarnya udah selesaikan aja pendidikannya, nanti mungkin bidang kerjanya tidak harus selalu linear dengan yang dipelajari gitu. Bisa saja misal jadi mengajar atau apapun yang sesuai panggilanmu gitu ya. Nah kalau dari sharing aku sih gimana cara ngetesnya gitu ya. Pertama sih memang ada unsur kita terjun dulu di dalamnya. Mungkin bisa kamu lihat-lihat nih webinar gitu ya dari orang yang di profesi ini. Gimana sih cara kerjanya? Kamu tertarik nggak gitu? Masalah-masalah yang terjadi di berita gitu ya, rajin baca berita juga. Kamu tergerak nggak sih pengen mengatasi masalah sih butuh ilmu tertentu gitu ya. Nah, sekarang kan udah banyak nih online learning segala macamnya. Kamu coba cek gitu, kamu excited nggak di situ? Kamu tertarik nggak mempelajari itu? Gitu. Jadi kalau kulihat itu sih ya, antara adanya beban, ingin memperbaiki sektor tersebut, sama adanya potensi skill-skill yang diperlukan di bidang tersebut, dan tentu juga jangan lupa pastinya didoakan terus gitu ya, mau ke arah mana dirimu gitu. Dan jangan remehkan perguruan tinggi, pendidikannya hanya terbatas hard skill, karena banyak sekali skill yang bisa dipelajari dari situ. Itu mungkin, makasih. Makasih Bu Diana. Iya sih, benar juga ya. Mungkin dari Vikaris Hans bisa ngasih tanggapan? Baik, Em, tadi tentang itu ya, panggilan hidup ya. Saudara, mungkin kita mesti kembali merenungkan apa itu panggilan hidup. Panggilan hidup itu bukan hanya bicara mengenai memilih kuliah, saudara. Karena panggilan hidup itu adalah bagaimana hidup kita diabdikan untuk mencapai tujuan itu. Jadi seluruh hidup kita akan dibawa kepada satu tujuan itu. Ini baru yang disebut dengan panggilan hidup. Dan tentu saja yang namanya kuliah, banyak hal lain yang lebih penting dari hal itu. Sehingga kalau saudara misalkan merasa tidak cocok dengan kuliahnya itu, saudara tidak bisa langsung mengatakan, ya udah saya berarti panggilannya nggak di sini, langsung pergi. Karena banyak anak muda yang lakukan itu, saya nggak cocok di sini, panggilannya bukan di sini, langsung pergi. Saya nggak cocok di sini karena ya misalkan orang tuanya yang suruh dan lain sebagainya. Saudara, Tuhan kita itu bisa bekerja lewat apapun. Tuhan kita bisa bekerja lewat orang tua kita, yang bisa arahkan kita kepada panggilan yang justru akan kita geluti seumur hidup kita. Tuhan kita itu bisa bekerja melalui apapun, saudara. Jadi, yang pertama kita jangan pesimis dulu melihat kalau dari orang tua pasti bukan dari diri. Kalau dari orang tua berarti bukan panggilan saya. Nggak tentu, saudara. Bisa jadi memang panggilan kita di sana juga. Dan saudara, yang berikutnya adalah kita mesti lihat bahwa di dalam mengerjakan itu pasti ada banyak masalah dan kita harus bergumul, berjuang menghadapi hal itu, saudara. Kita harus berjuang menghadapi hal itu. Karena di zaman sekarang itu banyak kali orang-orang itu bosan sedikit langsung pergi, cari yang lain. Akhirnya kuliah bisa sampai belasan tahun nggak lulus-lulus karena selalu pindah tempat kuliah gitu ya, pindah jurusan, merasa ini, nggak cocok, nggak dan lain sebagainya, saudara sekalian. Jadi kita ya dalam hal ini memang saya tidak bisa kasih step-stepnya, saudara yang menggumulkan, tetapi ada beberapa prinsip yang tadi saya sudah katakan gitu. Yang pertama adalah panggilan hidup itu adalah suatu hal yang kita akan pertaruhkan di dalam seumur hidup kita akan kerjakan itu. Dan yang kedua, kita harus ingat bahwa Tuhan bisa pakai apapun juga untuk memanggil kita. Tuhan bisa pakai apapun untuk membawa kita mengerjakan panggilan hidup kita. Sehingga di dalam pergumulan itu ya saudara bisa bijaksana lah dengan hal-hal seperti yang tadi sudah dikatakan Bu Diana juga. Saya rasa itu dari saya. Pak Wadio mungkin mau menambahkan juga, tapi kalau bisa cepat aja. Iya. Mungkin kita, tadi saya benar ya, ingat Roma 8:28, bahwa Tuhan bisa bekerja, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu gitu, termasuk dalam hal-hal yang tidak kita suka. Apapun dalam hidup ini selalu ada plus minus lah. Saudara memilih sekolah karena saudara tidak bisa bayar sekolah sendiri, harus ikut orang tua, kan itu sering terjadi di mana-mana. Tapi cobalah kita untuk melihat sisi yang menyenangkan dari kenyataan yang buruk semua. Pasti selalu ada celah yang bisa, walaupun cuma 2%,
yang bisa membuat kita berbahagia. Semua yang kita alami ini dipakai Tuhan untuk suatu tujuan yang kita belum tahu. Temukan kebahagiaan di dalam kerumitan itu. Ini Pak Wadio udah selesai ya? Sudah. Atau nge-freeze? Sudah selesai. Oh ya, makasih banyak Pak Wadio. Iya. Pertanyaan terakhir dari Pak Ranto ya, habis ini kita akan tutup sesi tanya jawab. Kepada Ibu Diana, jika seorang ASN sudah cukup baik kinerjanya, punya etos kerja yang baik, tapi tidak ada reward, bagaimana tanggapannya dan apa yang harus dilakukan? Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Ranto. Pertama mungkin perlu diluruskan ya, reward yang dimaksud sini apakah yang dimaksud reward finansial atau non-finansial. Nah mungkin saya coba jawab ya. Sesungguhnya ketika kita tuh digaji, dapat gaji, tunjangan, itu udah reward nggak sih? Kalau aku sih menganggap puji Tuhan dikasih gaji tiap bulan, tanggung jawabku sebagai ASN ya udah melayani, kerja profesional gitu kan. Jadi itu dulu pertama. Ketika Bapak atau Ibu apply jadi ASN, udah tahu kan ASN tuh gajinya berapa, tunjangannya berapa, udah gamblang gitu. Dan sudah tahu bahwa konsekuensi jadi ASN ya hidupnya ala kadarnya, sekadarnya, maksudnya sederhana, ya itulah ya cukup gitu. Jadi jangan punya ekspektasi kalau teman-teman mau jadi miliarder ya jangan jadi ASN gitu. Jadilah bisnismen yang sudah tahu itu konsekuensinya saat Bapak Ibu apply jadi ASN, ya jangan minta yang aneh-aneh gitu. Tuh. Itu pertama. Terus kedua mungkin reward, kalau misalnya reward, aku paham sih kalau misalnya gaji dan tunjangan aja itu kan semua dapat gitu ya. Terus apa dong yang ngebedain ASN rajin dan tidak rajin gitu? Ya itulah memang terkadang kalau sistemnya sudah berjalan bagus, reward and punishment-nya harusnya berjalan. Misalnya di tempat saya itu ada pemilihan tim audit terbaik, ada pemilihan kasubag pelaksana terbaik dan sebagainya, itu kan dalam rangka adanya reward punishment ya. Namun jika di tempat Bapak Ibu mungkin belum ada, saran aku sih tetap kerja dengan baik, karena kan walaupun reward dari manusia nggak ada, kita pasti akan dapat reward nanti dari Bapak di surga gitu ya, karena kita jadi hambanya yang setia. Nah aku mungkin sedikit membahas soal pujian, ini juga happening nih, aku sering ngerasa sih, karena kita selama ini selalu tiap kali bikin sesuatu dipuji, bikin sesuatu dipuji. One day ketika nggak ada yang merespon, nggak ada yang muji, kita jadi bertanya sama diri kita, apakah kita melakukan yang benar? Nah ini udah sindrom haus pujian, ini juga harus waspada gitu, jangan sampai kita apa-apa harus dipuji, apa-apa harus dipuji, just do the right thing and we will get the reward gitu loh. Mungkin itu aja dari aku, thank you. Halo Mbak. Oke, ya silakan Pak. Ya. Jadi maksud saya bukan masalah reward tentang keuangan, tunjangan, enggak. Jadi maksudnya begini Mbak, kita kan sudah mengabdi bertahun-tahun, ini sebentar lagi mau pensiun ini 3 tahun lagi. Nah kita itu hanya diberi, kan kalau di kota Depok ini yang menguasai apa itu PKS. Jadi kita yang jadi ASN yang Kristen itu seolah-olah tidak ada penghargaan gitu loh. Padahal kemampuan kita sudah di atas rata-rata mereka, tapi hanya yang ya kedekatan dengan mereka itu yang jadi kadis atau kabit, kita paling dibuat jadi kasih. Padahal kalau melewati kinerja itu jauh di bawah kita. Tapi karena kedekatan, mungkin karena juga tim suksesnya, jadi mereka yang naik ke atas. Kalau yang Nasrani itu, kalau di kota Depok ini loh, ini udah 3 periode PKS yang megang. Jadi sepertinya ASN Nasrani itu kayaknya terpinggirkan lah. Itu yang saya maksud, bukan masalah reward apa itu penghargaan, enggak. Maksud saya posisinya kan harus jangan karena suka dengan suka, tidak suka, enggak. Tapi kan harusnya pimpinan itu harus melihat. Nah, kayak kemarin itu, sekdanya itu hanya dikasih lewat untuk surat pensiun. Tidak dikasih oleh wali kotanya sendiri, hanya dititip di kedai kopi. Coba, itu padahal mereka sama itu, sama-sama Muslim, tapi tidak ada penghargaan. Padahal sekda loh, itu bisa di medsos ada itu beritanya. Di kedai kopi dikirim surat untuk pensiun. Coba bayangin, Mbak, itu seorang sekda loh.
Nah, itu maksud saya, Mbak. Jadi supaya Ya. mindset ibu itu jangan ke keuangan, bukan. Saya tidak Baik, melihat Pak. dari sisi keuangan. Nah, Ya. Saya memang sering mendengar Pak masalah yang seperti itu, dan itu khususnya mungkin di pemerintah daerah ya Pak, karena pemerintah daerah kan pimpinannya dipilih secara politik, jadi memang pergumulan hal seperti itu yang like dislike-nya banyak, itu lebih banyak memang di kalangan pemerintah daerah. Memang ya solusinya memang sistem manajemen kinerja dan reward punishment itu Pak yang paling efektif buat mengatasi itu. Cuma lagi-lagi political will dari setiap pimpinan itu kan beda-beda ya, apalagi tiap daerah sudah otonomi. Jadi itu bisa dibilang diskresinya dari setiap kepala daerah mau ikut sistem manajemen kinerjanya pusat atau bagaimana gitu. Walaupun Pak izin kalau secara peraturan sih banyak ya Pak peraturan manajemen kinerja yang memang sudah bagus gitu, sudah memberi reward punishment. Hanya saja mungkin memang di beberapa daerah ini belum terlalu diterapkan gitu. Jadi kalau sependek pengetahuan saya memang masalah ini banyak terjadi gitu Pak. Jadi bagian kita sih mungkin jika sebisa mungkin kita usulkan gitu Pak, bagaimana sistem manajemen kinerja dan reward punishment yang baik gitu. Cuma mungkin ya itu ya Pak, agak pergumulannya memang lebih berat kalau di pemerintah daerah gitu Pak, karena ada aspek politiknya itu tadi. Oke, mungkin dari Pak Wadio atau Vikaris Hans mau tanggapi? Silakan. Kalau dari saya sih nggak ada ya, saya nggak banyak menanggapi. Memang ini pergumulan kita bersama lah ya di negara ini, di Indonesia dan juga di negara-negara lain memang seperti itu sih ya kita. Ya, saya nggak tanggapin banyak. Ya, saya juga tidak bisa banyak komentar, tapi ya memang masalah kepemimpinan juga krusial. Saya hanya bisa mendoakan supaya ada penghiburan, solusi. Setidaknya menghibur Bapak. Itu saja. Ya, dengan demikian berakhir sesi tanya jawab kita hari ini. Saya kembalikan kepada Bang Mardi untuk memberikan pengumuman atau closing lah. Saya bisa ngomong sedikit 1 menit, Oh ya, 30 detik. oh ya, Begini, oke. saya menutup dengan begini. Di dalam kenyataan ini kan terlalu banyak hal yang kita temui gitu, nggak bisa kita rubah. Memang karena strukturnya kacau, atau memang kita tidak ada di situ seharusnya. Saya merenungkan, biarlah semua terjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Kita harus ingat, mungkin mengusulkan PKKR. Saya mengusulkan PKKR. Dimanapun kita berada, kita positif. Kita baru terjun kemanapun kita positif, kita bisa merubahnya. Yang kedua, kayaknya kita kritis. Kita memantau semuanya. Lalu kita yang kedua, kreatif. Kita berusaha melakukan semuanya, apa yang sudah kita ketahui itu. Tapi kalau semuanya sudah kita kerjakan, ada R yang terakhir, realistis. Biarlah semua terjadi seperti yang Tuhan mau. Roma 5 mengajarkan kita kayak gitu. Kita tidak harus terlibat kepada hukum kausalitas. Kalau saya difitnah, saya dijelekkan, saya disingkirkan, wajar saya membalas. Kita bisa menerima orang yang melakukan itu. Tetapi bagi anak-anak terang, kita punya pilihan untuk tidak terjebak, terkungkung dengan hukum kausalitas. Tuhan menolong kita semua. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Wadio. Sangat menyentuh. Ya.